warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azara dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada program Permata Sakti 2020 kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengelilingi Museum Sejarah Jakarta. Saat ini saya berada di Museum Fathahillah atau yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Gedung ini memiliki luas 1.300 meter persegi. Nah, bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini mirip dengan Istana Dam di Amsterdam. Bangunan ini memiliki dua sayap di sisi timur dan barat, serta bangunan yang digunakan sebagai ruang kantor, ruang pengadilan, serta ruang-ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai penjara. Nah, saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri apa saja sih yang ada di dalam Museum Sejarah Jakarta ini. Ini merupakan peta Jawa Barat di mana Jakarta terdapat pada wilayah Jawa Barat yang dibelah oleh aliran Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung sendiri berada di wilayah Bogor, di kawasan Boulgede, Gunung Pangrango, dan Cisarua. Sungai Ciliwung memiliki panjang 120 km dengan luas daerah aliran sungai 387 km persegi. Itu kenapa pada aliran Sungai Ciliwung terdapat banyak sekali penemuan pada zaman batu bara. Ini merupakan koleksi yang ditemukan pada zaman Batu Baru, di mana masing-masing memiliki fungsi sebagai alat untuk bercocok tanam, sebagai alat untuk ritual kepercayaan, serta alat untuk pemujaan, dan ada juga yang digunakan sebagai perhiasan, sebagai mahar pada zaman tersebut. Dapat kalian lihat di sini merupakan ilustrasi pada zaman bercocok tanam. Secara teori, pada waktu itu mereka tinggal di dekat aliran sungai yang dapat dengan mudah mencari sumber air untuk bercocok tanam. Pada awalnya mereka hidup secara berpindah-pindah atau yang biasa kita sebut dengan nomaden untuk mencari hewan buruan, kemudian berganti dengan bercocok tanam. Ini merupakan denah kota Batavia pada tahun 1619, di mana pada saat itu Jayakarta dihanguskan oleh John Peter Swift, yang mana dia adalah pendiri dari kota Batavia. Sementara itu di sebelah sini adalah Batavia pada tahun 1650. 31 tahun kemudian Batavia menjadi kota yang sangat megah dan terkenal karena pada saat itu VOC sudah sangat berjaya. Ini merupakan replika patung pemimpin Jayakarta ketiga yang bernama Raden Wijayakrama. Beliau adalah anak dari Tubagus Angke yang berasal dari Kesultanan Banten yang pada saat itu juga pernah memimpin sebagai pemimpin Jayakarta yang pertama, yaitu Fathahillah. Fathahillah sendiri yang merubah nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Sedikit informasi bahwa Jakarta dahulu mempunyai nama Sunda Kelapa, yaitu berubah menjadi Jayakarta. Setelah itu berubah menjadi Batavia dan sampai saat ini dikenal orang sebagai nama Jakarta. Saat ini kita berada di ruang balai kota yang dapat kalian lihat di samping saya adalah meja
Batavia untuk menghakimi para tahanan. Yang pada saat itu para tahanan itu harus duduk di atas lantai karena para tahanan atau rakyat Indonesia tidak boleh duduk di atas kursi. Karena yang bisa duduk di atas kursi hanyalah para bangsawan dan orang-orang yang berdarah biru. Saat ini kita berada di balkon. Balkon ini digunakan sebagai tempat para petinggi Belanda untuk menyaksikan eksekusi mati. Letak eksekusi mati sendiri terletak di bagian sebelah kiri gedung, di mana nanti para petinggi Belanda akan menginstruksikan para algojonya untuk mengeksekusi mati para tahanan. Saat ini kita berada di depan pintu penjara bawah tanah yang digunakan untuk menahan tahanan laki-laki yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Saat ini kita berada di dalam ruangan penjara bawah tanah. Ruangan ini memiliki jendela yang dilapisi dengan 2 lapis baja agar tahanan tidak dapat melarikan diri. Walaupun tahanan kakinya itu dirantai dengan bola besi. Dan di ruangan ini itu sebenarnya hanya berkapasitas untuk 100 orang, tetapi pada saat itu ada 300 tahanan. Di dalam ruangan ini juga para tahanan itu makan, minum, buang air besar dan buang air kecil secara bersama di sini. Maka dari itu, pada saat itu Batavia diserang penyakit kolera, disentri dan juga tipes dalam jangka waktu 4 bulan. Saat ini kita berada di penjara bawah tanah khusus wanita. Penjara ini hanya memiliki satu ruangan dengan tinggi 1,6 meter yang terletak di bawah permukaan laut kota Jakarta. Oleh sebab itu, jika terjadi hujan, ruangan ini akan banjir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Museum Sejarah Jakarta. Apabila mahasiswa-mahasiswi Permata Sakti yang ingin berkunjung Jakarta, Museum Sejarah Jakarta wajib menjadi destinasi tujuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.